Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang para polisi yang hendak menyelidiki kasus penemuan tubuh manusia dengan kondisi yang sudah sangat mengerikan. Awalnya mereka mengira bahwa kasus ini merupakan kasus kematian biasa, tetapi tanpa disadari ternyata mereka malah bertemu dengan ilmuwan gila yang berencana memanggil makhluk mengerikan dari dunia lain yang bisa saja menghancurkan peradaban umat manusia. Lalu, apakah mereka bisa menghentikan ilmuwan gila tersebut? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di sebuah kota kecil yang tak terlalu padat penduduk bernama Lone Crow yang ada di California. Terlihat beberapa warga sedang asik bersantai sambil mengobrol di pinggiran danau, dan tak lama kemudian tiba-tiba ada sebuah perahu aneh yang mulai mendekat ke arah para warga hingga mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan yang ada di dalam perahu tersebut. Setelah kejadian itu, beberapa polisi yang menerima laporan dari warga pun mulai mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP, dan ketika mereka melihat apa yang ada di dalam perahu, ternyata mereka menemukan tubuh manusia yang sudah meninggal dunia dengan kondisi mengerikan yang tak pernah bisa mereka bayangkan sebelumnya. Sang kepala polisi yang bernama John pun terpaksa harus memanggil teman lamanya bernama Jacob yang juga merupakan seorang ahli medis untuk melakukan autopsi pada tubuh manusia yang mereka temukan sebelumnya, supaya mereka bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Jacob mulai melakukan pemeriksaan, betapa terkejut dirinya karena kondisi tubuh manusia yang baru saja mereka temukan itu sudah berubah menjadi sangat mengerikan, di mana tubuhnya hancur tak berbentuk seperti baru saja dikeprek oleh sebuah batu besar. Tetapi yang membuat mereka kebingungan yaitu bagaimana bisa orang itu tak memiliki tulang sama sekali. Tak hanya itu, ia juga mengalami beberapa mutasi seperti jari tangannya yang bertambah banyak, bentuk giginya yang jauh lebih banyak dari manusia biasa, serta adanya serangga yang tertanam di dalam organ tubuhnya, yang mana hal itu membuat mereka berdua pun mulai bertanya-tanya apakah tubuh yang mereka temukan ini benar-benar tubuh manusia. Setelah John meminta salah satu rekannya yang bernama Connie untuk melakukan pemeriksaan di sekitar wilayah TKP, Connie menemukan beberapa barang bukti seperti jaket serta dompet milik korban yang ternyata merupakan seorang pria bernama Dr. Cole Parson, yaitu salah satu ilmuwan jenius dari universitas yang ada di Oklahoma. Connie juga menemukan beberapa catatan yang mengatakan bahwa Dr. Cole sempat menyewa sebuah rumah pondok yang terletak di tengah-tengah hutan sekitar 1 tahun yang lalu, dan tampaknya lokasi rumah itu tak jauh dari tempat kejadian perkara, namun mereka harus menaiki kapal boat untuk bisa pergi ke sana karena lokasinya berada di seberang danau dan tak ada akses jalan sama sekali. Singkat cerita, John bertemu dengan seorang pemburu wanita bernama Meg yang biasa menyewakan kapal boat miliknya untuk para warga yang ingin bepergian menyeberangi danau. Dan saat John bertanya tentang Dr. Cole Parson, Meg mengatakan bahwa dulu ia pernah mengantarkan orang itu ke seberang danau. John kemudian mengatakan bahwa pagi ini ia baru saja menemukan tubuh Dr. Cole yang sudah meninggal dunia, sehingga ia meminta Meg mengantarkannya pergi ke rumah yang disewa oleh Dr. Cole sebelumnya, supaya ia bisa melakukan investigasi untuk mencari tahu tentang apa yang menyebabkan Dr. Cole meninggal secara tragis. Sebelum pergi, John sempat mencari di internet tentang siapa sosok Dr. Cole sebenarnya, dan di sana ia pun menemukan sebuah artikel tentang seorang bocil 7 tahun bernama Isabel Parsons, yaitu putri dari Dr. Cole yang menghilang secara misterius. Namun hingga kini, para polisi masih belum bisa mendapatkan info tentang di mana keberadaan Isabel. Setelah John dan yang lain selesai menyiapkan barang-barang mereka, John, Jacob, dan Meg pun bergegas pergi ke lokasi danau yang letaknya cukup jauh dari perkotaan. Lalu ketika sudah sampai di tepi danau, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dengan cara menaiki kapal boat, melewati danau yang cukup luas serta melewati aliran sungai kecil yang ada di tengah-tengah hutan. Selama di perjalanan, Connie tiba-tiba menelpon John sambil mengatakan bahwa serangga yang mereka temukan di dalam organ tubuh Dr. Cole ternyata masih hidup, dan ia juga menginfokan bahwa mereka sedang mencari keberadaan istri Dr. Cole bernama Linda Parsons yang dulu pernah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa gara-gara ia mengalami stres akibat kehilangan putrinya.
Singkat cerita, John dan kawan-kawan akhirnya tiba di lokasi rumah yang disewa oleh Dr. Cole, di mana John menyuruh Meg dan Jacob untuk tetap di sana terlebih dahulu, sementara ia akan memeriksa keadaan di sekitar sambil memastikan bahwa lokasi itu aman bagi mereka. Selagi John pergi, Jacob sempat membahas tentang hubungannya dengan Meg karena ternyata mereka berdua dulunya pernah berpacaran. Namun sayangnya Meg sudah melupakan hal itu karena ia sekarang sudah memiliki kekasih baru yang tak lain adalah si John. Di sisi lain, setelah John selesai melakukan pemeriksaan dan berhasil menemukan lokasi rumah Dr. Cole, ia pun mengajak Jacob dan Meg untuk masuk ke sana, tetapi entah mengapa, Meg justru mengatakan bahwa rumah itu terlihat jauh lebih mengerikan daripada yang pertama kali ia lihat. Seperti biasa, John mencoba masuk ke dalam rumah terlebih dahulu untuk memastikan bahwa keadaannya aman. Lalu setelah John memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut, ia pun tak menemukan apapun di sana. Namun masih ada salah satu ruangan yang terkunci dan ia tak bisa membukanya. John kemudian menyuruh Jacob dan Meg untuk masuk ke dalam, di mana di sana Meg tak menyangka bagaimana bisa rumah yang dulunya terlihat rapi dan bagus, kini berubah menjadi seperti rumah hantu hanya dalam waktu 1 tahun saja, yang mana hal itu menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi pada Dr. Cole. Lalu ketika mereka menyalakan lampunya, entah mengapa terdengar suara aneh dari ruangan bawah tanah, dan setelah mereka bertiga memeriksanya, mereka menemukan banyak sekali kabel yang terhubung ke sebuah alat aneh seperti pembangkit daya, yang mana hal itu membuat mereka semakin penasaran mengapa bisa ada pembangkit daya bertegangan tinggi yang bisa mengaliri listrik sekecamatan di rumah terpencil seperti ini. Meg yang penasaran mencoba mengikuti jalur kabel listrik tersebut hingga mereka menemukan bahwa listrik itu mengarah ke sebuah ruangan, di mana sebelumnya John sudah memastikan bahwa ruangan itu terkunci, namun entah mengapa ruangan itu kini sudah terbuka dengan sendirinya. Setelah mereka bertiga memasuki ruangan itu, betapa terkejutnya mereka karena di sana terdapat banyak sekali benda-benda aneh yang sangat crispy, mulai dari catatan-catatan berisi rumus tak jelas, gambar-gambar mengerikan, bahkan Jacob sempat digigit oleh serangga misterius yang membuatnya marah-marah sambil mengatakan bahwa semua ini pasti menunjuk ke arah ritual sekte sesat. John kemudian kembali menelpon Connie dan memintanya untuk mencarikan data tentang perusahaan apa yang dulu membangunkan rumah tersebut. Tetapi belum selesai John menelpon, entah mengapa tiba-tiba terdengar suara aneh yang langsung membuat sinyal teleponnya menghilang. Saat John bertemu dengan Jacob, Jacob sepertinya tahu bahwa John sebentar lagi akan naik pangkat dan pindah tugas di kota yang lebih besar, yang mana hal itu menandakan bahwa ia akan meninggalkan Meg begitu saja, dan Jacob pun kesal karena ia tak ingin John membuat mantannya sakit hati. Mendengar hal itu, John pun menyuruh Jacob untuk tak mencampuri urusan pribadinya, apalagi ia juga menuduh John yang tidak-tidak, padahal John tak berniat untuk menyakiti Meg sama sekali, sehingga mereka berdua pun mulai bertengkar dan saling mengejek satu sama lain. Di dalam rumah, Meg sempat menanyakan apakah Jacob baik-baik saja karena ia melihat ada bekas luka aneh di wajahnya. Namun Jacob yang sedang kesal itu malah mengatakan bahwa ia tak membutuhkan bantuan Meg sambil pergi meninggalkannya begitu saja. Pada akhirnya, John dan kawan-kawan memutuskan menginap di rumah itu terlebih dahulu karena hari kini sudah terlalu gelap untuk mereka kembali. Lalu ketika John sedang bersantai di salah satu kamar, tanpa disadari tiba-tiba ia mendengar suara dari luar ruangan yang ternyata adalah Meg yang merasa takut untuk tidur sendirian. Meg mengatakan bahwa semenjak ia datang ke rumah itu, ia selalu merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bahkan udara yang ada di sana membuatnya merasa bahwa ia sedang berada di dunia lain, sehingga John pun menyarankan Meg agar ia tidur bersamanya, supaya Meg tak ketakutan lagi. Mereka berdua lalu mulai mengobrol tentang hubungan serta masa depan mereka, dan tampaknya mereka berdua terlalu asik melakukan hal-hal menyenangkan, hingga mereka tak sadar bahwa tangga yang mengarah ke loteng mulai turun dengan sendirinya, disertai dengan lampu yang berkedip terus-menerus. Di sisi lain, Connie yang sedang menunggu info dari John ini mencoba menghubungi salah satu temannya yang bernama Alex, di mana di sana mereka membahas tentang Dr. Cole yang ternyata merupakan seorang ilmuwan di bidang fisika partikel, yaitu salah satu ilmu sains yang sering dikaitkan dengan teori The Mandela Effect.
The Mandela Effect sendiri merupakan teori yang menjelaskan tentang kondisi di mana banyak orang yang menganggap bahwa sesuatu pernah terjadi, padahal itu tak pernah ada sama sekali. Seperti ekor Pikachu yang memiliki belang hitam padahal tidak, logo Monopoly yang seharusnya tidak pakai kacamata, logo KitKat, dan lain-lain. Alex mengatakan bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi akibat adanya ingatan dari dunia lain alias dunia paralel yang masuk ke dalam dunia kita. Namun hal itu bisa jadi berbahaya jika sampai versi lain dari manusia mencoba masuk ke dalam dunia kita, karena itu akan menggantikan eksistensi manusia asli yang tinggal di dunia ini. Meski begitu, Connie sepertinya tak terlalu peduli dengan hal-hal seperti The Mandela Effect atau misteri-misteri sains lainnya, karena ia menganggap bahwa semua itu hanyalah teori tak masuk akal yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Sementara itu, saat Jacob terbangun dari tidur, entah mengapa ia tiba-tiba bersikap sangat aneh, bahkan ia mulai berjalan ke arah tangga yang turun dari loteng dengan tatapan kosong, seperti ia sedang dikendalikan atau dirasuki oleh sesuatu. John dan Meg yang mendengar suara langkah kaki seseorang itu pun mencoba mengeceknya untuk mencari tahu apakah orang itu adalah Jacob. Tetapi tanpa disadari, mereka malah bertemu dengan Linda Parsons alias istri Dr. Cole yang langsung menodongkan senjata sambil bertanya pada mereka apakah John dan Meg tahu di mana keberadaan suaminya. John berusaha menenangkan Linda sambil mengatakan bahwa dirinya adalah polisi yang sedang menangani kasus Dr. Cole yang kini telah meninggal dunia. Dan setelah Linda mendengar tentang kematian suaminya, ia akhirnya mau menurunkan senjata miliknya sambil mendengarkan penjelasan dari John. John menceritakan bahwa pagi ini mereka menemukan tubuh seseorang yang diyakini sebagai Dr. Cole yang meninggal dengan kondisi tubuh sudah hancur tak beraturan, sehingga John sebagai kepala polisi di wilayah itu mencoba mengunjungi rumah Dr. Cole untuk mencari tahu apa penyebab ia meninggal dunia. Di sisi lain, Meg mencoba menyalakan pembangkit daya supaya listriknya bisa menyala, namun sepertinya ia tak sadar bahwa di belakangnya sudah ada seseorang, tapi tiba-tiba orang itu langsung menghilang setelah Meg menoleh ke arahnya dan hanya menyisakan bonekanya saja. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang membuat seluruh rumah itu bergetar hebat, bahkan mereka juga sempat mendengar suara Isabel, dan ketika mereka mengecek asal suara itu, mereka menemukan Jacob yang sedang berada di dalam sebuah mesin aneh yang membuatnya tak sadarkan diri. Lalu setelah Jacob sadar, John mulai menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Jacob dan mengapa ia menyalakan alat aneh yang ada di loteng tersebut. Tetapi sayangnya Jacob tak bisa mengingat apapun selain dirinya yang sedang tidur di dalam kamar. Jacob pun kembali ke ruangannya karena ia merasa ada sesuatu yang tak beres dengan tubuhnya. Dan saat Jacob mengecek matanya, tiba-tiba matanya mulai tumbuh menjadi dua, yang mana hal itu membuat Jacob ketakutan karena ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Saat Meg mencoba menemui Linda, ia memberikan boneka yang ia temukan di ruang bawah tanah padanya, dan Linda pun seketika langsung menangis sambil mengatakan bahwa boneka itu merupakan boneka kesayangan Isabel. Hal itu menandakan bahwa ternyata Isabel tidaklah menghilang, melainkan ia berada di rumah tua itu bersama sang ayah. Dan ketika Meg bertanya apakah Linda mengetahui tentang alat misterius ini, Linda mengatakan bahwa alat itu sepertinya prototipe dari sebuah alat bernama akselerator partikel yang biasa digunakan oleh para ilmuwan untuk memindahkan partikel dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, John mencoba mengecek ruangan misterius yang mereka temukan sebelumnya, dan saat ia menemukan ada sebuah laptop yang masih menyala, ia pun langsung memanggil Linda ke sana berharap Linda mengetahui apa kata sandi yang digunakan untuk membuka laptop tersebut. Tetapi sayangnya Linda tak mengetahui apapun tentang password dari laptop itu. Lalu ketika Linda melihat ke arah luar, tiba-tiba ia melihat sosok Dr. Cole yang muncul dari dalam hutan, sehingga tanpa berlama-lama Linda pun langsung mendatangi Dr. Cole sambil menamparnya, karena ia kesal dengan sang suami yang telah pergi meninggalkannya selama lebih dari setahun. John kemudian mulai menceritakan tentang alasan mereka datang ke sana pada Dr. Cole, namun entah mengapa Dr. Cole justru terlihat biasa-biasa saja. Bahkan saat John bertanya tentang alat apa yang ada di loteng, Dr. Cole malah menjawab bahwa alat itu merupakan alat yang sangat penting bagi dirinya, jauh lebih penting daripada keluarganya sendiri.
Sementara itu, di kantor polisi, Connie berusaha menghubungi John karena ia melihat bahwa serangga yang mereka ambil kemarin kini bertambah menjadi 2, padahal Connie tak membuka tutup dari wadah serangga itu sama sekali. Di saat yang bersamaan, Alex tiba-tiba menghubungi Connie lagi sambil mengatakan bahwa ternyata Dr. Cole merupakan salah satu orang penting di laboratorium penelitian partikel terbesar bernama CERN, tetapi kini ia sudah dipecat gara-gara melakukan suatu pelanggaran yang serius. Para ilmuwan yang ada di laboratorium CERN memiliki akselerator partikel yang jauh lebih besar daripada prototipe milik Dr. Cole, dan dari rumor yang beredar di internet, uji coba akselerator partikel inilah yang telah membuka gerbang dari dunia lain masuk ke dunia kita, hingga menyebabkan masyarakat mengalami The Mandela Effect. Awalnya, Connie tak terlalu peduli dengan rumor-rumor yang dikatakan oleh Alex, namun setelah ia melihat serangga yang mereka ambil dari tubuh Dr. Cole, entah mengapa Connie mulai merasa panik, karena ada kemungkinan bahwa tubuh Dr. Cole yang sudah meninggal itu mengalami kerusakan parah, akibat ia melakukan eksperimen partikel untuk membuka gerbang dari dunia lain. Sementara itu, ketika John sedang mencari sinyal untuk menghubungi Connie, entah mengapa ia mendengar ada suara-suara aneh, tetapi setelah ia mengikuti asal suara itu, ia malah mengalami pusing yang sangat hebat, hingga membuat kepalanya terasa seperti sedang berputar-putar. Di sisi lain, Linda mulai menyadari bahwa Dr. Cole yang berada di depannya ini bukan seperti sang suami yang selama ini ia kenal. Bahkan saat Jacob mendatangi mereka berdua, Dr. Cole tiba-tiba menyuruh Jacob untuk pergi tidur lagi, dan Jacob pun menurutinya. Seperti mereka berdua sudah saling mengenal, padahal mereka belum bertemu sama sekali. Linda yang penasaran pun mencoba mendatangi Jacob yang sedang berbaring di kamar, dan saat ia mengecek kondisi Jacob, betapa terkejut dirinya, karena ternyata tangan dan gigi Jacob sudah mengalami mutasi dan berubah menjadi mengerikan, sehingga ia langsung memanggil John dan Meg untuk segera membawa Jacob pergi ke rumah sakit. John pun menyuruh Meg untuk mempersiapkan kapal bootnya, sementara John mencoba bertanya pada Linda apa yang sebenarnya terjadi pada Jacob, dan Linda mengatakan bahwa ada kemungkinan Jacob kini mulai mengalami mutasi gara-gara ia masuk ke dalam alat akselerator partikel yang ada di loteng. Tak lama kemudian, ketika Meg kembali, ia mengatakan bahwa kapal bootnya kini telah menghilang, yang mana hal itu membuat John sangat yakin bahwa Dr. Cole sengaja membuang kapal mereka. Lalu Linda menyuruh John untuk mengecek sebuah camp yang ada di ujung sungai yang letaknya sekitar 1 mil dari tempat mereka berada, karena ada kemungkinan bahwa Dr. Cole telah membuang kapal itu ke sana. Ketika John dan Meg hendak pergi, Dr. Cole tiba-tiba mengatakan hal-hal aneh pada Meg, sehingga John yang sudah muak dengan Dr. Cole pun langsung memborgolnya supaya ia tak bisa pergi kemana-mana. Tetapi Dr. Cole malah senyum-senyum sendiri dan membuat John semakin curiga padanya. Selagi John dan Meg pergi, Linda mencoba membuka laptop milik Dr. Cole untuk mencari tahu apakah ia bisa menemukan keberadaan putrinya. Dan setelah memasukkan password berkali-kali, ia akhirnya bisa masuk ke dalam laptop itu, di mana Linda menemukan ada beberapa video tentang Dr. Cole yang mengajak banyak orang untuk masuk ke dalam alat akselerator partikel miliknya. Tampaknya Dr. Cole mengiming-imingi orang-orang itu bahwa mereka bisa masuk ke dunia isekai seperti yang ada di anime-anime. Namun bukannya menjadi MC dan berpetualang bersama gadis cantik, mereka malah mengalami mutasi mengerikan seperti yang terjadi pada Jacob. Bahkan tangan Dr. Cole sendiri juga mulai berubah bentuk. Melihat hal itu, Linda pun menyadari bahwa Dr. Cole yang sedang mereka tangkap tak memiliki tanda-tanda mutasi sama sekali, berbeda dengan Dr. Cole yang ada di dalam rekaman video, yang mana hal itu menandakan ada kemungkinan bahwa Dr. Cole sekarang adalah orang yang berbeda dengan suami Linda. Linda kemudian menyadari ada hal aneh di dinding ruangan itu, dan setelah ia membuka seluruh kertas yang ada di sana, betapa terkejut dirinya karena ada makhluk mengerikan yang tumbuh di dinding tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Dr. Cole tiba-tiba datang sambil mengunci Linda di dalam sana. Linda pun mencoba mencari jalan keluar dengan cara masuk ke ruang ventilasi, tetapi sayangnya ia malah terjatuh dan tak sengaja menginjak sebuah paku. Lalu ketika Linda berhasil keluar tanpa berlama-lama, ia pun langsung mengambil sebuah kapak dan pergi ke loteng untuk menghentikan Dr. Cole.
Di sisi lain, Connie akhirnya berhasil mendapatkan data dari rumah sakit bahwa tubuh manusia yang mereka temukan sebelumnya ternyata benar-benar tubuh dari Dr. Cole, sehingga hal itu menjelaskan bahwa Dr. Cole yang sekarang bukanlah Dr. Cole yang asli. Singkat cerita, saat John dan Meg berhasil menemukan kapal bot milik mereka pun bergegas mengecek sebuah pondok kayu yang ada di sekitar sana, dan setelah mereka masuk ke dalam, betapa terkejutnya mereka bahwa di sana terdapat banyak sekali tubuh manusia yang sudah meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengerikan. Tanpa berlama-lama, John dan Meg pun bergegas kembali ke rumah untuk menangkap Dr. Cole. Namun ketika mereka tiba di depan rumah, John menyuruh Meg untuk tetap berjaga di depan sana karena ia tak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada kekasihnya, mengingat bahwa Dr. Cole merupakan seorang pelaku kriminal yang sangat brutal. Di sisi lain, saat Linda sudah sampai di loteng, ia akhirnya bisa melihat putrinya lagi yang tiba-tiba muncul dari dalam akselerator. Lalu ketika Isabel mengajak Linda untuk masuk ke dalam sana, Linda pun hanya bisa mengikutinya hingga akhirnya ia menghilang begitu saja. Sementara itu, saat John masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Dr. Cole, ia tak bisa menemukan siapapun di sana, dan saat ia masuk ke ruangan Jacob, tiba-tiba Jacob mulai bertingkah sangat aneh seperti ada makhluk lain yang hendak keluar dari dalam tubuhnya. Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Jacob, tetapi Meg mengatakan bahwa di luar sana ia juga melihat ada banyak makhluk mengerikan seperti itu yang mulai mendatangi rumah tersebut. Sehingga John menyuruh Meg untuk menahan makhluk-makhluk itu, sementara ia akan menghancurkan akselerator milik Dr. Cole karena sepertinya alat itu sangatlah berbahaya. Meg kemudian mencoba menahan makhluk-makhluk mengerikan itu dengan cara menembaki mereka. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak dan Meg juga mulai kehabisan peluru, ia pun terpaksa kembali ke dalam rumah, di mana di sana Meg bertemu dengan Linda yang kini telah bermutasi menjadi mengerikan, yang mana hal itu membuat Meg terpaksa menembak Linda hingga ia meninggal dunia. Di sisi lain, ketika John hendak meledakkan alat akselerator tersebut, tiba-tiba ia diserang oleh Dr. Cole, bahkan ia juga sempat menggigit tangan John dan membuatnya terluka parah. Namun setelah John berjuang dengan sekuat tenaga, ia akhirnya berhasil meledakkan seluruh rumah itu, meski ia harus kehilangan nyawanya sendiri. Singkat cerita, beberapa bulan setelahnya, terdengar suara dari radio yang mengatakan bahwa para polisi telah menangani kasus ledakan yang terjadi di rumah Dr. Cole. Tetapi tanpa disadari, ternyata ledakan itu menyebabkan terjadinya bencana radiasi di sekitar sana, dan tampaknya radiasi itu terus menyebar hingga para polisi terpaksa harus mengungsikan para warga yang ada di kota. Sementara itu, Connie mencoba menemui Meg yang kini sedang hamil, dan di sana Connie mengatakan pada Meg bahwa para polisi diminta untuk segera mengungsikan para warga yang ada di kota, sehingga Connie menyuruh Meg untuk menghubunginya jika Meg membutuhkan sesuatu atau membutuhkan bantuan darinya. Di akhir film, terlihat bahwa Meg ternyata bukanlah manusia biasa, melainkan ia merupakan hal lain yang telah keluar dari dalam tubuh Meg yang asli. Karena ketika rumah Dr. Cole meledak, Meg sempat dihadang oleh para mutan yang ternyata bisa menyebarkan mutasi ke manusia lainnya, yang mana hal itu menandakan bahwa Meg juga bisa menyebarkan mutasi layaknya wabah virus zombie. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.